Tiada kata berhenti bagi Muhammad Amir Hamzah untuk menebar semangat literasi untuk anak-anak desa. Pegiat literasi asal Tongas, Kabupaten Probolinggo ini mendirikan Rumah Baca Cahaya di Desa Posangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Selain rumah baca, ia membuat program pustaka motor bergerak dan berbagi Al-Quran. Program ini menyasar anak-anak desa dan disambut senang. Menggunakan sepeda motor yang ia sebut sepeda butut, madrasah, musola, dan langgar yang menyediakan taman baca Al-Quran untuk anak mengaji, menjadi sasaran Amir. Salah satunya ialah Musola Baitus Solihin, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Amir membawa tas keranjang yang berisikan buku dan Al-Quran, juga beberapa camilan sebagai reward untuk anak-anak. Dengan perkenalan diri, ia menyapa anak-anak di dalam musola. Kemudian, Amir juga menyampaikan maksud dan tujuannya pada mereka. Ada giat apa hari ini? Hari ini kita akan ada pustaka motor bergerak berbagi Al-Quran yang berada di Musola Baitus Solihin, tepatnya di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo. Oke, berarti masuk salah satu program Rumah Cahaya. Oke, termasuk salah satu program Rumah Baca Cahaya. Selain kami ada bimbel gratis, kami juga menyidak musola-musola yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kita cek kondisi Al-Qur'annya baik atau tidak, lusuh atau enggak. Lalu ketika itu tidak layak untuk dibaca, kita ganti dengan Al-Qur'an yang baru. Sekaligus kan pasti di musola ada santri-santrinya, nanti kita ajak santri itu untuk membaca buku bersama-sama. Berarti setelah pembagian Al-Quran ada sesi baca buku bersama-sama. Nah, pasti kita ada sesi baca buku bersama. Tentu kita dampingi juga, kita ada beberapa relawan juga yang siap untuk mendampingi, dan ya alhamdulillah kita juga menyediakan snack untuk adik-adik. Anak-anak itu menyambut senang kedatangan Amir. Bahkan beberapa sudah tak sabar ingin membaca buku yang dibawa oleh Amir. Setelah beberapa menit menyapa mereka, Amir akhirnya mengeluarkan Al-Quran untuk memberikan pada ustadz yang mengajar di musola. Ada 10 Al-Quran yang Amir bagikan. Al-Quran itu ia dapat dari beberapa donatur, di mana bagi Amir ia bisa menjalankan pustaka motor bergerak ini selain dari kemauan diri sendiri, juga atas bantuan dari donasi Al-Quran yang ia kumpulkan. Setelah rampung membagikan Al-Quran, tibalah Amir mengeluarkan buku untuk mereka baca. Awalnya anak-anak ragu untuk mendekati Amir, namun setelah disuguhi buku bacaan yang berwarna, mereka tertarik untuk mengambil dan membacanya. Satu persatu mereka maju mendekati Amir yang ada di depan. Mereka memilah buku yang menarik untuk dibaca. Semua buku yang Amir bawa seperti buku cerita Islam, buku cerita bergambar untuk anak-anak, dan buku penunjang membaca dan menulis. Sedikitnya ada 60 anak didik yang belajar mengaji di Baitus Solihin ini. Mereka tentu saja berasal dari Sumberbendo. Setiap hari mereka berangkat dari rumah untuk belajar mengaji ke musola. Saat dikunjungi Amir, mereka antusias dan memilih buku bacaan. Satu buku mereka baca sendiri, ada juga yang membaca dengan berkelompok. Amir tak banyak membawa buku sebab terkendala tenaga yang membantunya. Namun tak jarang beberapa temannya ikut menemani Amir menebar literasi. Menurut Amir, bukan masalah jika ia harus berangkat sendiri menebar literasi ke berbagai musola atau madrasah. Sebab niatnya hanya ingin memutus tidak seimbangnya giat literasi di Probolinggo. Pustaka motor bergerak ini bukanlah kali pertama yang Amir lakukan. Sebelumnya ia sudah menebar literasi ke Kecamatan Kota Anyar, beberapa madrasah dan musola di Posangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, dan lainnya. Jadi, menebar literasi sudah menjadi hal yang Amir sebut sebagai kewajiban yang harus ia laksanakan. Ia menyidak musola dan madrasah untuk melihat kondisi Al-Qur'annya. Ketika ia melihat kondisinya sudah tidak bagus, maka Amir akan mendatangi musola itu untuk penyaluran Al-Qur'an. Nah, di kesempatan inilah ia sekaligus membuat program pustaka motor bergerak. Alasannya, Amir hanya ingin anak-anak itu membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang jelas dan layak, yang juga menjadi kesempatan baginya untuk menebar literasi.
Alasannya apa, Kak Amir? Alasan saya itu ketika saya ke pelosok nih, kita sholat di musola, kita melihat kondisi Al-Qur'annya itu sangat tidak layak untuk dibaca gitu. Bahkan ini adalah kitab suci agama kita, agama Islam. Jadi ketika kita melihat kitab suci kita ini tidak layak untuk dibaca karena kondisinya ya, yang lusuh dan kotor, maka itu sebagai kewajiban kita untuk menggantinya dengan yang baru. Gitu. Karena ini mushaf gitu. Isinya firman-firman Allah. Jadi kita berkewajiban untuk menggantinya dengan yang baru. Ia berharap masyarakat bisa menyadari pentingnya giat literasi di Probolinggo, sehingga bisa mendorong literasi dan bisa mengembangkan minat baca anak-anak di Probolinggo. Harapan saya banyak orang-orang yang tergerak, jangan memandang remeh orang yang berbagi Al-Quran maupun orang yang bergerak dalam hal literasi. Ayo bantu mereka, karena di Probolinggo ini sangat jarang orang yang mau bergerak maupun tergerak ya. Jadi sepeser pun dan berapapun yang akan diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk mendukung program, ayo diniatkan dari sekarang dan digerakkan. Jadi kita bisa bangun Probolinggo bersama-sama. Perasaan senang dan antusias tercurahkan di raut muka anak didik Musola Baitus Sholihin, seperti yang disampaikan Arifah Dinda Hoiriah, di mana mereka mengatakan senang dan ingin pustaka motor bergerak bisa diadakan lagi di musolanya. Senang juga bahagia. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Sudah lancar membaca kan ya? Tadi baca apa tadi? Hah? Kiki si kelinci. Biasanya ada apa? Orang datang ke sini nggak bawa buku gitu. Kalian sering ke perpus kalau di sekolah? Kalau di sekolah sering ke perpus? Iya. Ada perpusnya di sekolah? Sekolah mana? Sekolah SD kita 3. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.